Selamat mendengarkan. Kania langsung terpaku saat melihat siapa yang berdiri di depannya. Lebih tepatnya di dalam lift. Seorang pria yang 2 bulan tidak ia temui tengah menatapnya tajam. Sambil sesekali melempar tatapan tak bersahabat pada kakaknya yang berada di sebelahnya saat ini. Mata Tama terpaku melihat perempuan yang sudah beberapa bulan tidak ia lihat. Dan ia bimbangkan selama ini tengah berdiri di depannya dengan seorang pria bule. Mereka berdua terlihat begitu akrab, bahkan tampak dekat layaknya sepasang kekasih. Sungguh dia tak suka saat melihat hal ini. Rasanya ia ingin menarik tangan Kania agar berdiri di sisinya. "Woi, biasa aja. Ayo, masuk buruan." Safir membuyarkan lamunan Kania yang tengah menatap Tama. "Iya," sinis Kania dan melewati Tama begitu saja. Masuk ke dalam lift menyusul kakaknya yang berjalan masuk. Tama yang melangkah keluar lift hendak berbicara pada Kania. Langsung terdiam saat perempuan itu malah melewati dirinya dan seakan-akan tak kenal dengannya. Membuat Tama seketika langsung berbalik melihat ke arah Kania yang sudah masuk ke dalam lift. "Sorry, Anda mau masuk lagi ke dalam lift atau mau apa? Kalau tidak ingin masuk tolong sedikit menyingkir, aku buru-buru," ucap Safira pada Tama dengan logat bulenya. "Kau pura-pura tidak mengenaliku setelah pergi beberapa bulan?" Tugas Tama sambil menatap Kania yang sedikit memberikan respon cuek terhadapnya. "Kita perlu bicara." Tama langsung menarik tangan Kania begitu saja membawanya. "Woi, mau kau bawa kemana anak itu?" seru Safira yang langsung melihat arah kepergian Tama yang membawa adiknya. Adiba sedang pergi ke dapur untuk mengambil minum. Rasanya tenggorokannya begitu kering saat ini. Ia ingin sesuatu yang mampu menyegarkan tenggorokannya tersebut. Saat dia akan menginjak ke dapur, terdengar suara dari belakangnya, membuat ia terpaksa menghentikan langkahnya tersebut. "Nona Diba?" panggil salah satu asisten rumah tangga yang bekerja di rumah itu. "Iya, kenapa, Bi?" jawab Adiba sambil menatap pegawainya itu. "Ini tadi ada kurir datang ngasih paket ini buat Den Rendra," ucap Sekar asisten rumah tangga baru di rumah Adiba. Dia mengulurkan kiriman paket itu yang ada di dalam kardus pada Adiba. "Buat Rendra, Bri," heran Adiba sambil memeriksa alamat yang tertera di luar bingkisan itu. Tertulis nama alamat dari si pengirim, nama Gwen, tertulis di situ dan berasal dari Amerika. Melihat nama perempuan yang tertera mengundang rasa penasaran di hati Adiba tentang isi paket tersebut. "Gwen? Siapa Gwen? Dan ini apa isinya?" gumamnya sambil terus melihat isi paket tersebut. "Kalau begitu saya permisi dulu, Bu," pamit Segara setelah memberikan paket itu pada majikannya. "Iya, silakan. Oh iya, Sekar, tolong buatkan saya jus mangga dan bawa ke kamar ya," perintah Adiba sambil berjalan membawa paket yang ditunjukkan untuk suaminya. Lebih baik dia tidak usah membukanya. Itu milik Rendra. Soal nama perempuan di situ mungkin kenalan Rendra dulu saat di Amerika. Ia harus berusaha untuk tak berpikir yang aneh-aneh hanya gara-gara masalah seperti ini. "Mama," seru langkah kaki yang cepat disertai suara yang girang memanggil Adiba. Adiba yang akan melangkah ke arah tangga langsung berhenti saat mendengar panggilan itu. Rafka berlari kecil menghampiri dirinya sambil tersenyum girang. Anak mama sudah pulang," pungkas Adiba sambil berjalan menghampiri sang anak yang juga berjalan ke arahnya. Rafka langsung memeluk mamanya saat sang mama merentangkan tangan ke arahnya. Dia memeluk Adiba dengan erat dan hangat. "Anak mama happy banget kayaknya, ada apa ini?" ucap Adiba yang memeluk Rafka setelah dia menaruh paket yang dia pegang tadi di lantai. "Happy dong, Ma, karena Mama sama Papa dapat undangan buat ke sekolah Rafka. Mama sama Papa nanti datang ya," tutur Rafka pada mamanya. "Undangan? Kok Mama sama Papa dapat undangan ke sekolah kamu? Memang ada acara apa?" heran Adiba sambil melepaskan pelukannya pada sang anak. "Di sekolah Rafka ada lomba cerdas cermat. Orang tua disuruh buat ke sana. Ini dikasih undangan sama bu guru, Ma," pungkas Rafka sambil membuka tas miliknya untuk mengambil undangan bagi orang tua yang telah diberikan guru padanya tadi. Adiba melihat undangan itu yang diberikan Rafka padanya. "Ini, Mah," ucap Rafka sambil memberikan kertas putih pada sang mama. "Itu apa, Mah?" tanya Rafka saat matanya tak sengaja melihat sebuah kotak yang terbungkus plastik warna hitam. "Itu punya Papa,"
Kamu ganti baju dulu ya. Sana, sayang. Mama siapin makan dulu buat kamu. Pungkas Adiba meminta sang anak untuk ganti baju terlebih dahulu. Siap, Mama. Mama, nanti aku boleh main ke teman sama Om Emi? Tanya Rafka sebelum pergi. Kata Ma sama Om kamu, bukannya Om Jeremy sibuk? Gak usah dulu ya sayang, di rumah aja. Nanti, kalau Papa pulang cariin Rafka gimana? Tugas Adiba pada sang anak. Om Emi yang ngajak Ma, boleh ya? Rengek Rafka. Gak dulu ya sayang, kamu di rumah aja. Ucap Adiba tak mengizinkan anaknya pergi dengan Jeremy. Dia tahu alasan adik iparnya itu apa mengajak anaknya. Tentu saja sebagai tameng agar bisa berkencan. Ya udah deh kalau nggak boleh, pungkas Rafka sambil cemberut. Padahal dia juga ingin bermain, tapi apa boleh buat, sang mama tak mengizinkan ya. Bocah 6 tahun itu melangkah berat meninggalkan sang mama yang hanya diam sambil melihat dengan rasa bersalah. Apa-apa sih kak? Pasin gak? Ucapkan ia yang memberontak saat didorong masuk ke apartemen Tama. Tama hanya diam saja sambil mengunci pintu apartemennya saat ini. Dan dia langsung berbalik menghadapkannya yang berusaha untuk membuka kembali pintu apartemen itu. Bisa diam tidak kan ya? Kalau kau masih terus saja ingin pergi, lihat apa yang aku akan lakukan padamu. Tuh kata Tama mengancam perempuan itu. Apa sih si tukang ancam? Aku mau pergi. Buka enggak? Tegas Kania yang tak takut dengan ancaman Tama barusan. Tama langsung mencengkeram tangan Kania dan menghimpitnya ke pintu dengan kedua tangan. Kania yang terkunci di sisi kanan dan kirinya karena cengkeraman Tama. Kakak Tama mau ngapain nih? Hah? Pungkas Kania sedikit gugup dengan hal itu. Kau 2 bulan menghilang tidak ada kabar sama sekali. Dan apa tadi kau pulang-pulang? Seenaknya tidak mengenal aku. Sedes Tama menatap mata Kania dengan tajam. Siapa laki-laki yang bersamamu tadi? Tugas Tama menuntut Kania untuk jujur. Bukan urusanmu dia siapa aku. Dan kalau aku tidak ada kabar juga apa ruginya buat Kak Tama? Tugas Adiba pada pria di depannya. Oke, memang bukan urusanku. Tapi sekarang bakal menjadi urusanku segala tentangmu. Ucap Tama dengan langsung mencium Kania dengan decapan yang menuntut. Menerima itu membuat Kania shock dan berusaha melepaskan ciuman Tama. Tapi dia tak mampu melakukannya. Karena Tama semakin menuntut saja. Bahkan melumat habis bibirnya. Dia saat ini hanya bisa menerimanya saja. Dan merasakan ciuman itu yang membuat jarinya mulai menikmatinya.